Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Praputi Khairunisa dengan NIM 21114084. Di sini saya akan menjelaskan presentasi materi tentang Basic Application Software. Basic Application Software merupakan sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan suatu aktivitas atau tugas yang spesifik sesuai fungsinya. Fungsi dari aplikasi software sendiri adalah pertama, sebagai dasar komputer, digunakan sebagai dasar komputer atau nyawa perangkat keras agar dapat dioperasikan. Kedua, sebagai penghubung, keberadaan software menjadi krusial seiring perannya sebagai media penghubung antara beberapa perangkat lunak lain dengan perangkat keras selain komputer. Ketiga, sebagai penerjemah, difungsikan sebagai penerjemah perintah software lain ke dalam bahasa pemrograman agar mudah terbaca oleh hardware. Keempat, sebagai identifikasi, software bertugas mengidentifikasi program yang ada dalam komputer. Aplikasi software mempunyai 3 kategori. Kategori yang pertama adalah General Purpose Application atau aplikasi yang digunakan secara umum. Pertama ada Word Processor, merupakan aplikasi pengolah kata. Pengolah kata yang paling banyak digunakan adalah Microsoft Word, namun juga ada pengolah kata yang populer lainnya seperti Apple Pages, Google Docs, Corel Word Perfect, dan Open Office Writer. Ada presentation graphic programs yang menggabungkan berbagai objek visual untuk membuat presentasi yang menarik. Presentation grafik yang paling banyak digunakan adalah Microsoft PowerPoint, Apple Keynote, Google Slide, Corel Presentation. Ada Database Management System, program yang mengatur atau menyusun basis data. Ini juga menyediakan alat untuk memasukkan, mengedit, dan mengambil data dari database. Sistem manajemen database yang banyak digunakan dan yang dirancang untuk komputer pribadi adalah Microsoft Access, Apple FileMaker, Google Office Base, dan Open Office Base. Ada browser. Browser dapat mempermudah akses membuka laman website pada internet. Penggunaan akan langsung diarahkan menuju website yang ingin diakses dengan mudah. Contoh browser yang sering digunakan adalah Google Chrome, Safari, Opera. Kategori yang kedua ada Specialist Application atau aplikasi yang digunakan sesuai profesi, yaitu video game design software yang digunakan untuk mendesain video game. Beberapa contoh software desain video game gratis atau murah yang lebih terkenal adalah YoYo Game Maker, Flixel, dan Unity. Ada web authoring programs. Hampir semua situs web terdiri dari halaman web yang saling terkait. Halaman web biasanya berupa dokumen HTML dan CSS. Dengan pengetahuan tentang HTML dan editor teks sederhana, Anda dapat membuat halaman web. Program pembuatan web yang banyak digunakan termasuk Adobe Dreamweaver dan Microsoft Expression Web. Ada graphic programs banyak digunakan oleh para profesional dalam profesi seni grafis, seperti desktop publishing programs, biasanya digunakan untuk membuat brosur, koran. Program yang populer digunakan antara lain Adobe InDesign dan Microsoft Publisher. Image Editor. Image Editor digunakan untuk mengedit dan memodifikasi foto digital. Contohnya seperti Photoshop Windows, Photo Gallery. Illustration Program digunakan untuk membuat dan mengedit gambar vektor. Program ilustrasi populer termasuk Adobe Illustrator, CorelDRAW. Video Editor digunakan untuk mengedit video untuk meningkatkan kualitas dan penampilan. Video editor yang banyak digunakan adalah Windows Live Movie Maker, Apple iMovie. Kategori yang ketiga ada Mobile Apps atau Mobile Application, merupakan program tambahan untuk berbagai perangkat seluler termasuk ponsel cerdas dan tablet. Sebagian besar dari mobile apps yang saat ini berkembang terkait dengan kategori musik, video, social networking, shopping, dan games. App Store paling terkenal adalah Apple App Store dan Google Play. Software berdasarkan distribusi. Pertama ada freeware, software tanpa batas waktu. Ada adware, dapat digunakan secara gratis namun terdapat iklan yang muncul. Ada spyware, software yang banyak disalahgunakan, seperti untuk mencuri data dari komputer lain. Ada open source, software yang dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan lisensi GPL. Ada shareware, digunakan untuk keperluan tertentu yang dibagikan secara gratis. Ada firmware, software yang bersifat paten. Dan yang terakhir ada malware, software yang dianggap sebagai perusak. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.